Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andianenda Primadayanti. Saya dari jurusan Sistem Informasi semester 6A Pagi. Ingin mempresentasikan hasil tugas makalah saya kemarin, yaitu infrastruktur teknologi informasi. Baik, langsung aja ya. Perkembangan sistem informasi sekarang ini semakin berkembang pesat. Hal ini didukung oleh perkembangan teknologi informatika yang ada di seluruh dunia. Dengan demikian, memudahkan para pengguna sistem informasi tersebut untuk lebih meningkatkan kegunaan dari sistem informasi yang mereka miliki. Sistem informasi merupakan kombinasi antar prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Penggunaan teknologi informasi menjadi suatu keharusan yang tidak dapat dihindari oleh setiap perusahaan, yaitu menempatkan dirinya pada posisi paling depan. Pada era globalisasi, teknologi informasi sangat berperan dalam membantu pekerjaan manusia saat ini. Dengan kebutuhan manusia yang semakin kompleks, maka manusia semakin membutuhkan teknologi informasi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Perkembangan teknologi informasi yang ada sekarang ini meliputi banyak hal, termasuk perkembangan infrastruktur teknologi informasi, kebutuhan akan informasi yang cepat, andal, dan akurat dalam kondisi lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian yang tak diperlukan. Perkembangan teknologi informasi yang ada sekarang ini meliputi banyak hal, termasuk perkembangan hardware, software, teknologi penyimpanan data dan teknologi informasi, serta teknologi komunikasi. Dalam suatu organisasi sangat meningkat berbagai kebutuhan. Kebutuhan akan informasi merupakan salah satu hal yang sangat penting. Kebutuhan informasi dapat dipenuhi jika organisasi atau perusahaan melakukan investasi di bidang teknologi informasi. Samuel dan King, serta Grover dan Koslar membuktikan secara empiris bahwa teknologi informasi merupakan sarana untuk mengurangi ketidakpastian lingkungan organisasi. Dengan berinvestasi dalam bidang teknologi informasi, maka secara langsung akan berdampak terhadap peningkatan kinerja atau performance para karyawan atau pegawai dalam organisasi. Para manajer dan karyawan harus dapat menggunakan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan kegiatan operasional, mempelajari secara langsung aspek perangkat keras dan perangkat lunak, serta memilih teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan tugasnya. Salah satu pengukur kesuksesan pengembang sistem informasi pada organisasi adalah pemakaian sistem informasi oleh seluruh anggota perusahaan dan organisasi. Oleh karena itu, adalah sangat penting bagi anggota organisasi untuk mengerti dan memprediksi kegunaan sistem tersebut. Hasil terhadap investasi di bidang teknologi informasi tersebut akan kecil jika pegawai gagal untuk menerima teknologi tersebut atau memanfaatkannya secara maksimal sesuai dengan kapabilitasnya. Apa yang akan saya bahas yaitu ada pengertian infrastruktur teknologi informasi, perkembangan teknologi informasi, penggerak teknologi dari evolusi infrastruktur, komponen infrastruktur, tren platform perangkat keras terkini, tren platform perangkat lunak terkini, dan isu manajemen. Yang pertama yang akan saya bahas pada infrastruktur teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan teknologi yang saat ini sangat berperan dalam mempengaruhi kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia berhasil menemukan berbagai macam teknologi yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan teknologi yang saat ini sangat berperan dalam mempengaruhi kehidupan manusia. Teknologi informasi merupakan hal yang membantu manusia membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Dengan adanya teknologi informasi secara cepat, dalam proses penyebaran informasi, teknologi informasi didukung oleh suatu infrastruktur yang membantu proses tersebut berjalan dengan lancar. Infrastruktur yang dimaksud adalah infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur teknologi informasi merupakan prasarana penunjang utama sumber daya teknologi dalam rangka terselenggaranya proses penyebaran informasi.
Terdapat beberapa pengertian infrastruktur teknologi informasi berikut. Yang pertama menurut Turban, Reiner, dan Potter. Infrastruktur teknologi informasi adalah fasilitas fisik, komponen teknologi informasi, layanan teknologi informasi, dan manajemen teknologi informasi yang mendukung keseluruhan perusahaan. Yang kedua, ada menurut Ilhan Jatiwaluyo, menyatakan bahwa infrastruktur teknologi informasi merupakan sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan atau organisasi terperinci. Menurut Information Technology Infrastructure Library, F3, 2011, definisi infrastruktur teknologi informasi adalah suatu kombinasi sekumpulan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer, fasilitas, dan lainnya, termasuk seluruh teknologi informasi, untuk mengembangkan, menguji, memberikan, memantau, mengendalikan layanan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi di zaman sekarang ini sangatlah canggih dan pesat. Akibatnya masyarakat dihadapkan pada perubahan dan tuntutan yang serba cepat. Menghadapi era informasi yang padat pengetahuan, negara berkembang perlu meningkatkan upaya dalam pengembangan sumber daya manusia yang cocok dengan kebutuhan pada era informasi dengan ciri padat pengetahuan atau knowledge intensive, termasuk mengupayakan untuk melatih kembali tenaga-tenaga tidak terampil yang akan tergeser. Investasi di bidang pendidikan dan latihan yang mengarah pada melek komputer haruslah ditingkatkan. Di sisi lain, perkembangan teknologi komputer telah pula menciptakan lapangan kerja baru yang sangat beragam. Namun demikian, lowongan pekerjaan tersebut bersifat pada pengetahuan dan menuntut personil yang terdidik dengan baik, mengingat persaingan sudah meluas ke seluruh dunia. Dalam rangka ini, maka tepat sekali anjuran Lawrence G. Tesler untuk negara berkembang dalam menghadapi era informasi, yaitu educate all people so they can benefit from the information research that are about to become available. Akibat perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, masyarakat dihadapkan pada perubahan dan tuntutan yang serba cepat. Hal ini sering menimbulkan ketidaksiapan dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan era informasi. Para pimpinan atau eksekutif hendaklah memahami persoalan ini dan senantiasa mengantisipasi berbagai perubahan dan tuntutan yang akan terjadi, akan kegagalan dan ketertinggalan dalam penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitas nasional tidak mengalami hambatan yang berat. Perkembangan teknologi di zaman sekarang ini sangatlah canggih dan pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi di masa ini, dengan yang sederhana maupun yang menghebohkan dunia. Teknologi sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu zaman Romawi kuno. Perkembangan teknologi berkembang secara drastis dan terus berevolusi hingga sekarang yang semakin canggih dan mendunia. Perkembangan teknologi informasi tentunya memiliki peranan terhadap berbagai bidang. Di antaranya bidang ilmu pengetahuan, bidang pendidikan, bidang ekonomi, kepemerintahan, dan masih banyak yang lainnya. Teknologi akan terus berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan manusia. Setelah sebelumnya membahas mengenai perkembangan teknologi dan penggerak. Perkembangan kemajuan teknologi membawa dampak yang besar pada perkembangan infrastrukturnya, akibat pengguna teknologi informasi maupun keinginan dari berbagai macam pihak yang menginginkan kemudahan dalam beraktivitas. Evolusi infrastruktur memberikan bagaimana penggerak teknologi pada zamannya dapat memperlihatkan seperti apa perkembangan yang akan terjadi nanti. Lanjut. Penggerak teknologi dan evolusi infrastruktur. Ada hukum Moore dan daya microprocessing, hukum penyimpanan digital massal, hukum Metcalfe dan ekonomi jaringan, penurunan biaya komunikasi dan internet, serta dampak jaringan dan standar. Hukum Moore dan daya microprocessing diperkenalkan oleh Gordon M. Moore adalah salah satu pendiri Intel, yang mengatakan bahwa kecepatan perhitungan mikroprosesor mengikuti rumusan eksponensial. Yang kedua, hukum penyimpanan digital massal. Dunia saat ini memproduksi sebanyak 5 exabyte informasi unit per tahun. Jumlah informasi digital kurang lebih menjadi 2 kali lipat setiap tahun.
Yang ketiga, hukum Metcalfe dan ekonomi jaringan. Hukum ini menyatakan bahwa nilai suatu jaringan telekomunikasi adalah proporsional dengan kuadrat jumlah pengguna terhubung dari sistem. Yang keempat, penurunan biaya komunikasi dan internet. Penggunaan terhadap fasilitas komunikasi dan komputasi semakin banyak yang mengakses internet akan mengurangi dan menurunkan biaya komunikasi. Yang kelima, dampak jaringan dan standar. Standar teknologi adalah spesifikasi yang menentukan kompatibilitas sebagai produk dan kemampuan berkomunikasi dalam suatu jaringan. Pada awal 1900-an, perusahaan mulai mengarah ke komputasi dan platform komunikasi standar. Sini juga ada komponen infrastrukturnya. Yang pertama, platform komputer hardware. Yang kedua, platform sistem operasi. Yang ketiga, aplikasi enterprise software. Yang keempat, manajemen data dan penyimpanan. Yang kelima, platform networking atau telekomunikasi. Yang keenam, platform internet. Dan yang ketujuh, konsultasi dan sistem layanan integrasi. Yang pertama, platform komputer hardware. Seperangkat-perangkat keras yang kompatibel tempat aplikasi perangkat lunak yang dapat dijalankan. Setiap platform perangkat keras tertentu memiliki bahasa mesin sendiri, dan program harus dibangun khusus untuk platform yang melibatkan jenis prosesor standar dan perangkat keras terkait. Perangkat keras PCIBM dirancang untuk menjalankan sistem operasi tertentu, sedangkan platform perangkat keras Apple menjalankan yang lain. Yang kedua, platform sistem operasi. Yang kedua, platform sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi klien konvensional dirancang di sekitar mouse dan keyboard, tapi semakin menjadi lebih alami dan intuitif dengan menggunakan menyentuh teknologi iPhone OS, sistem operasi untuk fenomenal populer iPad, Apple, iPhone, dan iPod Touch, fitur antarmuka multitouch di mana pengguna menggunakan jari-jari mereka untuk memanipulasi objek pada layar. Interaktif sesi teknologi mengeksplorasi implikasi dari menggunakan multitouch untuk berinteraksi dengan komputer. Yang ketiga, aplikasi enterprise software. Yang keempat, manajemen data dan penyimpanan. Perangkat lunak manajemen database perusahaan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola data perusahaan sehingga mereka dapat diakses dan digunakan secara efisien. Yang kelima, platform networking atau telekomunikasi. Platform telekomunikasi biasanya disediakan oleh telekomunikasi atau perusahaan layanan telepon yang menawarkan suara dan data konektivitas, jaringan area luas, layanan nirkabel, dan akses internet. Terkemukakan telekomunikasi vendor layanan termasuk AT&T dan Verizon. Pasar ini meledak dengan penyedia baru nirkabel seluler, internet kecepatan tinggi, dan telepon internet jasa. Yang keenam ada platform internet. Platform internet harus dihubungkan dan bertumpang tindih dengan infrastruktur jaringan umum dan platform piranti lunak perusahaan. Dan yang terakhir ada konsultasi dan sistem layanan integrasi. Hari ini bahkan perusahaan besar tidak memiliki staf, keterampilan, anggaran, atau pengalaman yang diperlukan untuk menyebarkan dan memelihara infrastruktur teknologi informasi seluruhnya. Menerapkan infrastruktur baru memerlukan perubahan signifikan dalam proses bisnis dan prosedur, pelatihan dan pendidikan, dan integrasi perangkat lunak. Lanjut. Sekarang ada tren platform perangkat keras terkini. Yang pertama, ada platform mobile. Yang kedua, komputasi jaringan. Yang ketiga, cloud computing. Yang keempat, konsumerisasi dari IT dan beyond atau bring your own device. Yang kelima, virtualisasi. Yang keenam, green computing. Yang ketujuh, prosesor hemat energi dengan kinerja prima. Yang kedelapan, ada komputasi otonom. Baik, saya akan jelaskan. Platform mobile, smartphone dan komputer tablet menjadi begitu penting dalam mengakses internet. Perangkat-perangkat tersebut semakin banyak digunakan untuk tujuan komputasi organisasi bisnis seperti aplikasi pelanggan. Sebagai contoh, senior eksekutif di General Motors menggunakan aplikasi smartphone untuk menggali informasi penjualan kendaraan, kinerja,
finansial, matriks, produksi, serta status manajemen. Yang kedua ada komputasi jaringan, melibatkan pengoneksian berbagai komputer yang berada pada lokasi geografis yang berjauhan ke dalam suatu jaringan tunggal untuk menciptakan superkomputer virtual dengan mengkombinasikan seluruh daya komputasi komputer-komputer tersebut pada sebuah jaringan. Penyebab digunakannya komputasi jaringan biasanya melibatkan motif penghematan biaya, kecepatan komputasi, serta kegesitan. Dalam komputasi jaringan, komputer sering berbagi broadband dan sumber daya lainnya. Banyak jaringan bisnis yang lebih besar juga berbagi ruang hard drive, di mana setiap komputer jaringan memiliki akses ke data yang sama melalui server atau pengaturan perangkat keras lainnya. Jaringan bisa menjadi cara yang lebih efisien untuk menghadirkan lebih banyak fungsi ke sejumlah besar komputer atau perangkat. Yang ketiga ada cloud computing. Cloud computing adalah sebuah model komputasi di mana aktivitas pemrosesan, penyimpanan, perangkat lunak, dan layanan lainnya disediakan layaknya sumber virtual terpadu pada suatu jaringan yang umumnya adalah internet. Cloud computing bisa bersifat publik atau privat. Public cloud menyediakan layanannya secara publik di internet, sementara di lain sisi, private cloud hanya menyediakan layanannya ke orang-orang tertentu. Juga ada opsi hybrid yang mengombinasikan baik public cloud maupun private cloud. Cloud computing terbilang layanan yang relatif baru, tapi sudah digunakan oleh beragam perusahaan mulai dari yang kecil hingga korporasi besar, perusahaan atau kementerian pemerintah, bahkan pengguna individu. Cloud computing itu terdiri atas 3 jenis layanan berbeda. Ada infrastruktur cloud computing sebagai layanan, platform cloud computing sebagai layanan, perangkat lunak cloud computing sebagai layanan. Cloud computing bukan sekedar bisa mengakses file secara remote. Berkat cloud computing, penggunanya dapat mengecek email di komputer manapun, atau bahkan menyimpan serta mengakses file dari manapun seperti Dropbox atau Google Drive. Yang keempat, ada konsumerisasi dari IT dan bring your own device. Adalah salah satu aspek dari konsumerisasi teknologi informasi, di mana teknologi informasi baru yang pertama kali berkembang di pasar konsumen, mulai di organisasi bisnis. Konsumerisasi teknologi informasi tidak hanya termasuk perangkat mobile pribadi, namun juga layanan perangkat lunak yang digunakan organisasi bisnis seperti mesin pencarian Google dan Yahoo, Gmail dan Google Apps. Konsumerisasi teknologi informasi memaksa organisasi bisnis, terutama yang berskala besar, untuk memikirkan cara dalam memperoleh dan mengelola peralatan serta pelayanan teknologi informasi. Yang kelima ada virtualisasi, adalah proses penyajian serangkaian sumber daya komputasi, sehingga mereka dapat diakses tanpa batas oleh fisik dan geografis. Virtualisasi juga memungkinkan berbagai sumber daya fisik, seperti komputer server, untuk ditampilkan menjadi sumber daya tunggal. Contohnya storage area network ataupun komputasi jaringan. Virtualisasi juga memfasilitasi pemusatan dan pengonsolidasian kinerja perangkat keras. Yang keenam, ada green computing, adalah perilaku menggunakan sumber daya komputasi secara efisien dengan cara memaksimalkan energi, memperpanjang masa pakai perangkat keras, meminimalkan penggunaan kertas, dan beberapa hal teknis lainnya. Sasaran utama green computing adalah bumi, manusia, serta laba. Green computing mengacu pada pembatasan penyebaran perangkat keras dan penghematan daya, di mana virtualisasi telah menjadi salah satu teknologi utama untuk menyelenggarakan green computing. Karena berdasar pada praktik dan teknologi memproduksi, merancang, menggunakan, dan menempatkan komputer server beserta perangkat bawaannya seperti monitor, printer, hard disk, serta perangkat jaringan dan telekomunikasi lainnya untuk meminimalisasi dampaknya bagi lingkungan. Mengurangi konsumsi listrik pada komputer adalah teknologi prioritas yang sangat membantu green computing. Yang ketujuh ada prosesor hemat energi dengan kinerja prima. Untuk menghemat listrik, tentunya menggunakan ini agar lebih efisien. Contohnya adalah mikroprosesor. Mikroprosesor terkini itu terdapat lebih dari 2 inti prosesor yang diletakkan bersamaan dalam sebuah chip. Contohnya seperti quad-core. Lalu ada prosedur multi-core, yaitu prosesor yang sirkuitnya telah terintegrasi yang memiliki 2 atau lebih inti prosesor yang diletakkan bersamaan untuk menghemat energi, meningkatkan performa, dan mempercepat pekerjaan agar terasa lebih efisien.
Teknologi ini memungkinkan beberapa prosesor agar dapat menggunakan daya lebih sedikit, suhu yang rendah, dan performa yang cepat. Saat ini banyak laptop atau komputer yang menggunakan model seperti ini, seperti quad-core, quad-core, C-core, bahkan E-core. Yang keenam, maaf, yang kedelapan, komputasi otonom adalah upaya perangkat industri untuk menciptakan sistem yang mampu mengkonfigurasi, mengoptimalkan, dan menyesuaikan dirinya sendiri. Ini dapat memperbaikan dirinya sendiri, bahkan melindungi diri sendiri jika terdapat penyusup atau hacker yang mengambil data. Ini dapat dilihat dari laptop atau PC, contohnya seperti antivirus yang dapat deteksi virus yang masuk dalam perangkat mereka. Langkah untuk menuju komputasi otonom didorong oleh keinginan untuk mengurangi biaya dan kebutuhan untuk mengangkat hambatan yang dihadirkan oleh kompleksitas sistem komputer dan memungkinkan teknologi komputasi yang lebih maju. Komputasi otonom diterapkan oleh IBM pada tahun 2001. Lanjut. Sekarang kita ada tren platform perangkat lunak terkini. Ada 4 tema utama dalam revolusi platform perangkat lunak kontemporer. Yang pertama ada Linux dan perangkat lunak open source, yang kedua Java dan Ajax, yang ketiga layanan web dan arsitektur berorientasi layanan, yang keempat software outsourcing dan layanan penyimpanan. Yang pertama, Linux dan perangkat lunak open source. Perangkat lunak open source adalah perangkat lunak dihasilkan oleh sekelompok pemrogram lepas di seluruh dunia. OpenSource.org. Perangkat lunak open source adalah gratis dan dapat dimodifikasi oleh pengguna. Definisinya tidak terbatas pada sistem operasi maupun perangkat teknologi tertentu. Meskipun kebanyakan perangkat lunak open source sekarang menggunakan sistem operasi Linux ataupun Unix. Karena tidak dapat memiliki biaya lisensi, perangkat lunak open source juga dapat disalin, disebarluaskan, dan didistribusikan kembali. Ini memungkinkan pengguna untuk dapat mengunduh dan menggunakannya secara gratis. Pengguna juga dapat menggunakan perangkat lunak open source untuk tujuan apapun. Linux merupakan perangkat lunak open source yang paling terkenal dalam sistem operasi yang berhubungan dengan Unix. Linux diciptakan oleh pemrogram asal Irlandia bernama Linus Torvalds. Pertama kali ditampilkan di internet pada Agustus 1991. Linux tersedia secara gratis dan dapat diunduh dari internet atau dengan harga yang murah dengan menyertakan tambahan alat bantu dari vendor seperti Red Hat. Yang kedua ada Java dan Ajax. Java adalah sistem operasi dan prosesor yang berdiri sendiri, serta bahasa pemrograman berorientasi objek yang menjadi pemimpin dalam pengembangan web yang interaktif. Java diciptakan oleh James Golding dan Green Team pada 1992. Salah satu keunggulan dari bahasa pemrograman Java adalah WORA, atau Wrote Once, Run Anywhere, di mana bahasa pemrograman Java dapat dibangun cukup sekali di suatu platform tertentu dan nantinya dapat dijalankan di platform atau device yang berbeda asalkan terdapat Java Virtual Machine. Platform Java telah menyebar ke ponsel, smartphone, mobile otomatis, komputer musik, peralatan games, dan akhirnya ke sistem telepon kabel yang menyajikan konten interaktif dan layanan berbayar per tayangan. HTML dan HTML5. HTML adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendefinisikan laman web guna menentukan bagaimana tulisan, gambar, video, dan suara ditempatkan pada laman web, serta untuk menciptakan link-link dinamis ke objek ataupun laman web lainnya. Guna menggunakan link tersebut, penggunaan hanya perlu mengarahkan pointer ke kata ataupun gambar. Kemudian klik dan segera mungkin akan diarahkan ke dokumen lainnya. HTML dapat dianalogikan sebagai fondasi awal dalam menyusun kerangka halaman secara terstruktur. Sebelum membahas terkait tampilan desain dan sisi fungsionalitas, HTML5 adalah evolusi selanjutnya dari HTML.
memberikan solusi bagi masalah yang memungkinkan kita untuk menempelkan gambar, audio, video, dan elemen-elemen lainnya langsung ke dalam dokumen tanpa perlu membebani prosesor. HTML5 dikembangkan untuk menyelesaikan masalah kompatibilitas yang memengaruhi standar saat ini. HTML4 salah satu perbedaan terbesar. Mempengaruhi standar saat ini yaitu HTML4. Salah satu perbedaan terbesar HTML5 dan versi standar sebelumnya adalah bahwa versi HTML yang lebih lama memerlukan plugins dan API eksklusif. HTML5 menyediakan satu antarmuka umum untuk membuat elemen dibuat dengan lebih mudah. Misalnya, tidak perlu menginstal plugin versi HTML5 karena ini sudah elemen akan berjalan dengan sendirinya. Yang ketiga ada layanan web dan arsitektur berorientasi layanan. Layanan web mengacu pada rangkaian komponen perangkat lunak yang melakukan pertukaran informasi satu sama lain dengan menggunakan bahasa dan standar komunikasi yang bersifat universal. Mereka dapat melakukan pertukaran informasi di antara dua sistem yang berbeda tanpa memandang sistem operasi dan bahasa pemrograman yang menjadi dasar sistem tersebut. Dasar teknologi dari layanan web adalah XML, yang merupakan Extensive Markup Language. Bahasa ini dikembangkan pada 1996 sebagai bahan-bahan pemrograman yang tangguh dan fleksibel. Melebihi HTML untuk laman web. HTML terbatas pada bagaimana data seharusnya dipresentasikan dalam bentuk laman web. Sedangkan XML, sebuah angka bukanlah sebuah angka yang seperti kita kenal. Tag pada XML menspesifikasikan apakah angka tersebut mewakili harga, tanggal, atau kode pos. Sedangkan arsitektur berorientasi layanan adalah rangkaian layanan web lengkap yang mengkomunikasikan aplikasi kerja perangkat lunak satu sama lain. Yang keempat, software outsourcing dan layanan penyimpanan. Software outsourcing memungkinkan perusahaan untuk mengkompilasi pengembangan perangkat lunak, custom, atau pemeliharaan program warisan yang ada ke perusahaan luar yang sering beroperasi lepas pantai di daerah dengan upah rendah di dunia. Perangkat lunak berbasis cloud dan data yang digunakan host di server yang pusat data besar dan dapat diakses dengan koneksi internet dan browser web standar. Layanan alih-daya perangkat lunak dan cloud service. Ada 3 sumber bagi perangkat lunak eksternal. Yang pertama, rangkaian perangkat lunak terpadu dari perusahaan penyedia perangkat lunak komersial. Perangkat lunak terpadu atau software package adalah rangkaian program perangkat lunak yang telah ditulis sebelumnya untuk tujuan komersial, untuk memudahkan perusahaan tanpa harus menulis ulang program dengan fungsi-fungsi tertentu seperti proses penggajian atau penanganan pesanan. Ini menguntungkan karena harga lebih murah dibanding mengembangkan sendiri. Contoh perusahaan penyedia aplikasi perangkat lunak, perusahaan ada SAP dan Oracle PeopleSoft. Yang kedua, pengembangan aplikasi alih-daya untuk disesuaikan dengan sistem perusahaan melalui perusahaan penyedia perangkat lunak eksternal. Alih-daya atau outsourcing perangkat lunak memungkinkan perusahaan untuk mengontrak yang telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaannya atau merawat sistem warisan yang telah ada melalui pihak luar yang seringkali beroperasi di luar negeri di wilayah dengan tingkat gaji rendah di seluruh dunia. Yang ketiga, layanan perangkat lunak beserta perangkat bantuannya berbasis cloud computing. Melalui layanan cloud computing pada internet memudahkan untuk mengunduh perangkat lunak dari situs web perusahaan penyedia perangkat lunak tersebut yang dapat diakses melalui koneksi internet dan browser web standar. Menyediakan layanan dengan harga murah bahkan gratis untuk perorangan hingga perangkat lunak bisnis perusahaan seperti yang disediakan oleh Yahoo dan Google. Layanan tersebut bisa digunakan dengan berlangganan menyewa fungsi-fungsi tersebut dari layanan yang disediakan dengan metode pembayaran berlangganan maupun per transaksi.
Layanan untuk mengirimkan dan menyediakan akses kepada perangkat lunak dari jarak jauh yang berbasis web mengacu pada software as a service. Kemudian ada Mesap dan apps. Mesap mengkomunikasikan dua atau lebih kemampuan aplikasi online untuk menciptakan aplikasi campuran yang memberikan nilai lebih bagi pelanggannya dibandingkan sumber aslinya yang berdiri sendiri. Contohnya menggabungkan software pemetaan dengan konteks lokal seperti pada Zipropy mengkombinasikan Google Maps dengan basis data real estate.zillow.com untuk menampilkan layanan yang lengkap dibanding real estate. Apps adalah bagian kecil dari perangkat lunak yang dijalankan pada internet, komputer, tablet, atau ponsel yang umumnya dikirimkan lewat internet. Contohnya Google menganggap layanan online yang diberikannya sebagai aplikasi termasuk Google Apps yang bersifat gratis maupun berbayar dengan dikenakan sedikit biaya. Harus mengikat pelanggan platform perangkat keras spesifik di mana semakin pengguna menambah jumlah apps per ponsel, maka biaya untuk beralih ke platform pesaingnya terus meningkat. Lanjut, kita bahas ke isu manajemen. Langkah manajemen isu ada identifikasi risiko, analisa risiko, atau prioritas risiko, kelola risiko, dan monitor risiko. Manajemen isu merupakan proses manajemen strategis yang membantu perusahaan mendeteksi dan merespon pada perubahan di lingkungan sosiopolitik. Salah satunya di perusahaan. Sederhananya, hal ini merupakan proses untuk memantau dan mengidentifikasi perusahaan di lingkungan perusahaan. Jika ada masalah, perubahan, dan situasi yang membutuhkan komunikasi dan pemahaman antar dua pihak, maka PR yang harus dapat mengkomunikasikannya dengan baik. Jadi hal ini merupakan jembatan antar perusahaan dan para stakeholder-nya. Pada hasilnya manajemen isu sangat dibutuhkan perusahaan karena dapat meminimalkan kemungkinan sebuah masalah menjadi sebuah PR besar. Manajemen isu adalah proses manajemen yang bertujuan membantu melindungi pasar, mengurangi risiko, menciptakan kesempatan-kesempatan, serta mengelola image sebagai sebuah aset organisasi, baik untuk kepentingan organisasi itu sendiri maupun kepentingan stakeholder. Manajemen isu meliputi serangkaian aktivitas yang berkesinambungan. Pada tahap awal, sebuah isu muncul ke permukaan ketika sebuah organisasi atau kelompok merasa berkepentingan terhadap suatu masalah atau kesempatan. Sebagai contoh, terjadi perkembangan tren politik, perubahan undang-undang, ekonomi dan sosial, perubahan teknologi, dan sebagainya. Dari sudut pandang manajemen, tren harus diidentifikasi sebagai asal kemunculan isu. Kedua, menganalisis isu. Yang perlu dicermati sumber isu bisa dari seorang individu, bisa pula dari organisasi. Kegiatan pada tahap ini bertujuan menentukan asal isu tersebut yang seringkali sulit karena biasanya isu tidak muncul hanya dari satu sumber saja. Di sini, kemampuan riset, kualitatif maupun kuantitatif menjadi sangat penting. Tahap riset dan analisa awal ini akan membantu mengidentifikasi apa yang dikatakan oleh individu dan kelompok berpengaruh tentang isu-isu dan memberikan ide yang jelas pada manajemen. Ketiga, pilihan strategi perubahan isu. Isu change strategy option. Meliputi 3 cara. Pertama, organisasi tetap berfokus pada sikap lama dan tidak ingin melakukan perubahan atau strategi perubahan reaktif. Organisasi melakukan strategi perubahan adaptif yang berlandaskan pada perencanaan untuk mengantisipasi perubahan serta menawarkan dialog konstruktif untuk menemukan sebuah bentuk kompromi atau akomodasi. Terakhir, berkaitan dengan pilihan-pilihan strategi adalah menjadi organisasi sebagai proper pendukung perubahan. Ini yang disebut dengan strategi dinamis. Keempat, pemrograman tindakan terhadap isu setelah memilih salah satu dari ketiga pendekatan di atas sebagai respon terhadap isu. Organisasi harus memutuskan kebijakan yang mendukung perubahan yang diinginkan. Yang kelima, yang tidak kalah penting adalah evaluasi. Dibutuhkan riset untuk mengevaluasi hasil program yang didapat atau aktual dibandingkan dengan hasil program yang diinginkan. Langkah manajemennya, yang pertama identifikasi risiko,
Pada tahap pertama ini, kamu perlu mengumpulkan anggota tim dan melakukan brainstorming untuk memikirkan apa saja permasalahan yang dapat terjadi di perusahaan. Sebenarnya hal ini juga bisa diaplikasikan untuk skala yang lebih kecil. Misalnya, ketika suatu proyek sedang berlangsung, gunakan mind map untuk mempermudah visualisasi hasil brainstorming sehingga semua yang terlibat bisa memahaminya. Yang kedua ada analisa resiko. Dari semua resiko yang sudah dapat teridentifikasi, kamu perlu memikirkan mana yang paling mungkin terjadi. Pasalnya, tak semua resiko memiliki kemungkinan yang sama. Untuk hal ini, kamu bisa memanfaatkan decision tree atau decision matrix untuk mengetahui konsekuensi dari setiap resiko yang potensial. Yang ketiga ada atur prioritas resiko. Dari tahap sebelumnya, kini kamu dapat mengetahui resiko mana yang menjadi prioritas untuk siap mitigasi. Terus buatlah daftar urut berdasarkan mana yang memiliki kemungkinan paling besar dan paling penting untuk diselesaikan. Yang keempat ada kelola resiko. Buatlah rencana penyelesaian masalah atau resiko berdasarkan hasil dari tahap 1 sampai 3 yang sudah dilalui. Yang kelima ada monitor resiko. Meski resiko sudah teratasi, kamu tetap harus memantau terus outputnya. Evaluasi seberapa baik penanganan risiko tersebut dalam pencegahan isu perusahaan, dan apakah perbaikan diperlukan. Contoh pembahasan kasus. Dalam studi kasus yang sedang kita amati, kendala yang memang dihadapi oleh pelaku bisnis yaitu pengadaan server yang menjadi main proses untuk software. Di lain pihak, tantangan bisnis di era digital saat ini yaitu kecepatan pengambilan keputusan. Google sebagai salah satu perusahaan IT yang terkemuka memberikan solusi bisnis yaitu penggunaan machine learning dengan framework TensorFlow untuk menganalisa tren pasar dan minat dari konsumen. Pemrosesan machine learning memerlukan paralel processing dengan server yang cukup tinggi speknya, dengan kebutuhan server dengan syarat scalable, yang mudah jadi tantangan bagi pengadaan infrastruktur. Jalan keluar perihal infrastruktur tersebut ada beberapa alternatif, yaitu pengadaan hardware server. Pengadaan server dengan memulai sendiri hardware memang mengeluarkan anggaran yang besar dan di awal. Biasanya hal ini menjadi hambatan karena perusahaan harus investasi yang cukup besar. Ditambah harus ada SDM yang memadai untuk maintenance. Selain itu, environment juga harus memadai seperti suhu, daya listrik, dan lain-lain. Pilihan pengadaan server dengan metode ini biasanya dilakukan karena tinggal confidential data yang cukup tinggi. Jadi semua harus diurus sendiri. Yang kedua ada penggunaan FPS atau Virtual Private Server, yaitu layanan yang menyewakan server virtual. FPS memungkinkan kita mendapatkan satu OS secara private. FPS disediakan oleh provider berupa satu server yang share dengan software virtualisasi seperti VMware, VirtualBox, Proxmox, dan lain-lain. Jadi satu server biasanya di-share ke beberapa operating systems. Satu OS inilah yang disebut FPS. FPS memang lebih murah dibandingkan kita beli server hardware. Tapi FPS ada hambatan saat kita menginginkan konfigurasi lebih saat hardware tidak support. Yang ketiga ada penggunaan cold server berbasis Docker. Berbeda dengan FPS, di mana satu server dibagi menjadi beberapa OS, sedangkan cloud sebaliknya. Dari beberapa server digabung untuk dijadikan satu service, di mana virtualisasinya menggunakan Docker. Untuk perbedaan Docker dengan software virtualisasi seperti VMware, VirtualBox, dan lain yaitu software virtualisasi itu sebagai rumah, sedangkan Docker adalah apartemen. Saat ini Docker menjadi alternatif paling terjangkau. Sebagai contoh, Amazon Web Service atau Google Cloud memberikan charge per jam pemakaian, di mana server yang kita pesan bisa di-upgrade atau scaling tanpa batas dan jaminan server tanpa down, ditambah kemudahan seperti backup, security, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, hadirnya teknologi informasi memberikan manfaat bagi perusahaan. Di antaranya adalah menghasilkan informasi yang baik dalam artian informasi yang didapat oleh perusahaan akurat, dapat dipercaya, tepat waktu, dapat dengan mudah dipahami, lengkap, dan relevan. Selain itu, efisiensi kinerja perusahaan dapat meningkat. Tentunya hal ini berpengaruh pada pertahanan perusahaan untuk bisa bersaing dengan para pesaingnya.
Perkembangan yang menggerakkan teknologi yang berasal dari evolusi infrastruktur tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan infrastruktur teknologi informasi yang terbaru dapat memperlihatkan bagaimana perkembangan dalam pemrosesan komputer, chip memori, perangkat penyimpanan, telekomunikasi, dan jaringan piranti, keras dan perangkat lunak, dan sebuah rencana piranti lunak yang telah meningkatkan daya komputasi secara eksponensial dengan mengurangi biaya juga secara eksponensial. Hal ini akan berkaitan dengan penggunaan infrastruktur teknologi di perusahaan-perusahaan. Evolusi yang terjadi dapat dijadikan sebagai sebuah pedoman perusahaan yang berkembang dalam bidang infrastruktur IT. Maka dari itu, perusahaan tersebut menerapkan dengan bijak karena evolusi tersebut tidaklah berhenti pada masa itu saja, tetapi dapat dipakai untuk evolusi selanjutnya untuk kepentingan yang berbeda. Maaf, pada hasil dan pembahasan serta tampilan pada layar dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil penelitian yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Bekasi sudah mempunyai sistem aplikasi ESPTPD sendiri dengan tujuan mempermudah proses pelaporan pajak setiap bulannya. Dengan adanya aplikasi ESPTPD, ini diharapkan mampu untuk mengefektifkan waktu wajib pajak dalam hal pelaporan terhadap pajak setiap bulannya. Aplikasi sistem informasi yang pajak ini berbasis website yang dapat diakses secara online. Baik, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.